Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas tentang refleksi kasus. Monggo, kami persilakan kepada Dr. Naufal. Baik, terima kasih atas waktunya dokter. Sebelumnya terima kasih atas waktunya juga dokter telah hadir pada maju kasus pada siang hari ini. Sebelumnya saya Naufal Aditya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasien saya yang mengalami berjudul stroke. Nah, ini untuk laporan kasusnya. Untuk namanya Nyonya Wahmi, usia 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agamanya Islam, suku Jawa, alamatnya di Sambiwangi, Magelang. Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, ruang rawatnya di ruang Seruni, tanggal masuk tanggal 7 Januari 2026. Nah, keluhan utamanya pasien mengatakan pelo dan kelemahan pada ekstremitas kanan. Nah, untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD RST Dr. Suyono Magelang pada tanggal 7 Januari 2026 pada pukul 6 malam waktu Indonesia Barat. Dengan keluhan wajah sebelah kanan tuh ada kelemahan dan bicaranya tuh pelo. Keluhan dirasakan sejak sore hari pukul 3:15. Bicara pelo ini masih dapat dipahami oleh keluarga dan juga pasien juga mengeluhkan kepalanya terkadang tuh ada berputar dan juga terkadang sakit sekali. Dan pasien mengeluhkan kelemahan pada anggota gerak kanannya. Keluhan lain seperti mual muntah itu tidak ada, telinga berdenging, BAB dan BAK-nya dalam batas normal, DM hipertensinya ada, asam uratnya dalam batas normal, kolesterol tidak ada, sama tidak ada riwayat trauma. Nah, untuk yang riwayat penyakit dahulu, untuk keluhan serupa tidak pernah, riwayat trauma tidak ada, hanya ada riwayat hipertensi. Serta di riwayat penyakit keluarga juga ada riwayat hipertensi pada suami dari pasien. Untuk riwayat sosial ekonominya, kesan ekonominya cukup. Nah, ini untuk pemeriksaan fisik dari keadaan umum waktu saya lakukan pemeriksaan. Dari keadaan umumnya cukup, kesadarannya kompos mentis, GCS-nya juga 15, tanda vitalnya terdapat memang masih hipertensi pada saat itu di 181/121, nadinya di 87, suhunya di 36,5, dan RR-nya di 20 kali per menit. Next. Nah, ini untuk pemeriksaan fisik, untuk status generalis dari kepala, wajah, mata, telinga, hidung tuh masih dalam batas normal, namun mulutnya itu terdapat perot, terutama di perotnya tuh positif di sebelah kiri. Nah, deviasi lidahnya juga tadi terdapat deviasi pada lidahnya ke sebelah kiri. Mohon maaf, itu belum saya di sebelah kiri. Next, sebelah. Nah, setelah itu untuk status internanya, dari toraknya, dari cornya dalam batas normal. Next, untuk pulmonya juga dalam batas normal. Untuk abdomennya juga dalam batas normal. Untuk status neurologisnya dari nervus 1 dan 2 itu dalam batas normal. 3, 4, 5, dan 6 itu dalam batas normal. Terdapat kelemahan pada nervus ke-7, terutama di yang bagian bawah, terutama di sudut mulut, ada perot, menggembungkan pipinya juga agak lemah di sebelah kanannya, memperlihatkan giginya juga di sebelah kanannya agak lemah, mencucukkan bibirnya juga agak lemah, dan menggigitnya agak lemah di sebelah kanan. Daya kecapnya juga waktu itu saya periksa, tapi waktu itu hanya menggunakan gula dan kopi saja. Nah, terus untuk yang nervus ke-8 dalam batas tidak dilakukan karena tidak ada alatnya. Nah, untuk yang nervus Nah, untuk yang nervus ke-9 glossopharyngeal itu tidak ada keluhan dalam batas normal, dan 10-nya dalam batas normal, tidak ada keluhan sulit menelan, dan suaranya itu lebih ke nervus 12. Next. Nah, untuk nervus 12 ini, nervus 11 dalam batas normal. Untuk aksesorius, untuk 12-nya ini tadi untuk menjulurkan lidahnya itu terdapat deviasi. Namun lidahnya tidak ada tremor, artikulasinya kurang jelas memang, tapi masih bisa dipengerti. Untuk atrofi lidahnya tidak ada. Nah, untuk pemeriksaan fisik dari inspeksi palpasi dalam batas normal. Dan next. Nah, ini untuk sistem motoriknya itu, untuk yang kanan memang sedikit ada kelemahan, terutama diberikan rangsangan tekanan itu, yang kiri itu masih bisa tekanan kuat, tapi yang kanan itu hanya bisa tekanan yang agak intensitasnya itu agak turun. Nah, untuk tonusnya juga sebelah kanan tuh sedikit ada kekakuan waktu saya lakukan pemeriksaan tonus. Untuk trofinya masih eutrofi. Nah, untuk refleks fisiologisnya saya lakukan, untuk refleks fisiologis saya temukan untuk yang kanan, terutama ekstremitas kanan itu terdapat hiperrefleks, sama refleks patologisnya positif di Hoffman sama Tromner. Untuk sensibilitasnya masih dalam batas normal. Nah, untuk ini yang bawah, secara inspeksi palpasi juga dalam batas normal, namun waktu saya lakukan pemeriksaan pemeriksaan yang motorik, ini nanti untuk yang sebelah kanannya memang terdapat kelemahan.
terdapat kelemahan dan juga sedikit kekakuan pada tonusnya waktu saya lakukan pemisahan tonus di kakinya. Kalau tonusnya masih negatif, waktu itu saya periksa untuk hanya ada di fisiologisnya memang ada hiperrefleks, sama juga untuk patologisnya positif di Babinski sama Cadok. Untuk sensibilitasnya masih normal. Nah, untuk diagnosisnya sendiri merupakan dari klinisnya hemiparesis dextra, topisnya hemisfer sinistra, etiologisnya sebenarnya stroke iskemik. Next. Nah, ini untuk medikamentosanya ada aspirin, untuk antiplateletnya juga ada piracetam, juga ada amlodipin untuk menurunkan tensinya, vertikaf untuk tadi ada vertigonya sama erika. Next. Nah, ini untuk edukasinya kepada pasien, pentingnya penanganan cepat apabila muncul gejala, dan juga pentingnya minum obat secara teratur untuk kontrol faktor resiko juga karena pasien mengalami hipertensi diberikan untuk kontrol tekanan darahnya. Dan juga dijaga pola makan serta olahraga ringan. Nah, untuk prognosisnya ad vitam, ad functionam, sama ad sanationamnya sih dubia ad bonum. Next. Nah, ini untuk definisinya sendiri, stroke ini merupakan kelainan pada sistem cerebrovaskuler atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan berkurang atau terhambatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Sehingga mengakibatkan kerusakan atau kematian jaringan otak dan gangguan fungsi otak, terutama ketika arteri darah di otak itu menyempit atau tersumbat, biasanya pada stroke iskemik, atau perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah, aliran darah ke otak bisa berkurang, yang biasanya disebabkan oleh stroke hemorrhagic. Nah, untuk menurut WHO sendiri, stroke adalah suatu sindroma klinis yang ditandai dengan gejala seperti gangguan fungsi otak yang dapat mengakibatkan kematian atau kelainan yang berlangsung lebih dari 24 jam dan menyebabkan cacat fisik, hilangnya fungsi termasuk kelumpuhan dan kesulitan komunikasi. Next. Nah, ini untuk klasifikasinya dibagi dua, itu ada hemorrhage sama non-hemorrhage atau iskemik. Nah, memang untuk yang stroke iskemik ini terjadi bila pembuluh darah yang memasok darah ke otak itu tersumbat. Biasanya jenis ini juga paling umum dan paling sering terjadi, hampir 90% itu stroke iskemik. Kondisi yang mendasari dari stroke iskemik ini adalah penumpukan lemak yang melapisi dinding pembuluh darah atau aterosklerosis, dan juga bisa juga kolesterol karena homosisteinnya dan zat lainnya yang dapat melekat pada dinding arteri. Nantinya akan membentuk zat lengket yang disebut plak. Nah, nantinya plak itu seiring berjalannya waktu akan menumpuk, yang nantinya sering membuat darah sulit mengalir dengan baik dan menyebabkan bekuan darah atau trombus. Gejala stroke iskemik ini juga dapat bervariasi pada seseorang yang mengalaminya, tergantung pada lokasi arteri di bagian otak yang terpengaruh. Nah, untuk stroke hemorrhage ini disebabkan oleh kebocoran atau pecahnya pembuluh darah di dalam atau di sekitar otak, bisa SAH atau ICH, yang menghalangi suplai darah ke jaringan otak yang dituju. Selain itu, darah mengalir masuk dan menekan jaringan otak di sekitarnya yang mengganggu atau mematikan fungsinya. Nah, ini untuk etiologinya, faktor penyebab stroke itu ada dua, yaitu ada faktor predisposisi sama presipitasi. Nah, kalau predisposisi ini karena trombus atau trombosis saja, ada bekuan darah di dalam pembuluh darah otak. Dan kedua ada embolisme cerebral. Kalau yang faktor presipitasi itu adanya hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, obesitas, diabetes mellitus, polisitermia, gaya hidup yang buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, obat-obat terlarang, aktivitas yang kurangnya berolahraga, dan faktor makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Nah, untuk faktor resiko lainnya ada usia, jenis kelamin, dan juga keturunan. Nah, mungkin patofisiologinya next aja, langsung ke gambarnya. Next. Nah, ini seperti yang kita tahu ya, untuk yang di dalam peredaran darah otak kan ada yang namanya sirkulus Willisi ya, Willisi yang nantinya ada anterior, medial maupun posterior. Nah, memang biasanya aterosklerosis ini paling sering terjadi itu di antara percabangan, bisa di antara percabangan antara anterior dan medial. Izin nunjuk. Nah, bisa di antara anterior dan medial itu, izin. Bisa di zoom ya? Nggak bisa. Nah, bisa di anterior di percabangan di sini, bisa juga di antara percabangan anterior ini atau enggak di picom maupun di akop. Nah, nantinya itu kalau dia kan nanti akan menimbulkan plak seperti yang digambar di sebelah kanan, yang nantinya itu awalnya itu karena iritasi pada endoteliumnya. Nah, nantinya ketika itu akan terjadi terus-terusan kan nanti akan ada platelet-platelet yang masuk. Dan juga nanti akan menyebabkan damage pada sel tersebut, yang nantinya disebut aterosklerosis. Nah, nanti plak itu isinya tuh ada beberapa macam, ada fat atau lemak, ada kolesterol, ada protein, dan juga ada sistem imun sel. Nah, terus juga nanti akan menyebabkan obstruksi blood flow. Next.
Nah, ini kalau yang emboli. Kalau emboli itu biasanya bisa disebabkan pasien memiliki riwayat jantung seperti ada kardioemboli atau mungkin pasien pernah mengalami atrial fibrilasi yang nantinya ketika memang ada gangguan di jantung, seperti yang kita tahu kalau dia dari jantung kan pembuluh darahnya besar. Biasanya kalau emboli misal ada aterosklerosis di sana terus nanti akan lepas, dia akan menyumbat ke pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, biasanya itu akan ada di otak. Nah, kalau nanti kesumbat di otak juga, nanti akan menyebabkan emboli ini. Nantinya juga bisa menyebabkan kurangnya oksigen pada pembuluh darah berikutnya. Next. Nah, seperti yang ketiga, sebenarnya ada lagi yang namanya sistemik hipoperfusi. Biasanya dialami pada pasien post cardiac arrest. Nah, paling sering dia itu kalau terkena dari sistemik hipoperfusi ini, lesinya itu atau penyumbatannya itu ada di namanya itu watershed area atau nanti di antara MCA PCA di antara medial sama posterior arteri cerebra ataupun dari anterior dan medial. Next. Nah, ini tadi ketika endotelial nanti adanya plak yang nantinya akan menghambat, akan terjadi yang di bawahnya itu glukosa sama oksigen akan berkurang, jadinya tidak ada energi di sel-sel berikutnya. Nah, ketika sel itu udah tidak disuplai oleh pembuluh darah itu lagi, nanti akan menyebabkan H2O atau natriumnya itu meningkat. Nah, natrium yang meningkat ini akan menyebabkan edem. Nah, juga kalium meningkat. Kalium meningkat ini seperti yang kita tahu, sel kan nanti ada inti sel, ada mitokondria, ada dan yang lain-lainnya juga ada lisosom. Nah, itu juga akan berdampak yang menyebabkan destruksi. Seperti itu. Nah, terus ada juga namanya lacunar stroke. Lacunar stroke sendiri itu merupakan pembuluh darah yang kecil yang mengalami yang terdapat plak di sana. Nah, ini juga sangat berbahaya karena yang kita tahu kalau pembuluh darah kecil kan nanti juga memberikan oksigen maupun memberikan peredaran darah ke ganglia basalis dan ke medula spinalis, pons, seperti itu. Ini juga bisa mengalami stroke karena adanya hipertensi, diabetes yang nantinya bisa menyebabkan arteriosklerosis, pembuluh darah itu akan menebal. Nah, karena penebalan pembuluh darah ini akan menyebabkan lacunar stroke. Nah, terus next. Nah, ketika nanti terjadi stroke itu akan menjadi adanya ischemic core atau adanya lesi iskemik di area otak. Nah, nanti tugas kita itu untuk apa? Untuk nanti mencegah penumbra tuh di sekitar lesinya itu agar tidak menjadi iskemik juga. Nah, biasanya itu pada pasien yang mengalami stroke, biasanya kan tensinya akan meningkatnya itu merupakan agar penumbranya kan seperti yang kita tahu, penumbra tuh tidak akan iskemik karena kan ada pembuluh darah kolateral yang nanti akan menyuplai dari penumbra tersebut. Jadi kalau kita menurunkan tensinya itu malah menyebabkan penumbranya itu cepat iskemik juga, malah menyebabkan pasiennya itu nanti akan lebih parah dari simptomnya. Simptomnya kelemahannya lebih parah, bisa menyebabkan keparahan yang lebih jika tensinya segera diturunkan. Maka dari itu biasanya tuh kalau yang saya baca itu tensinya dibiasakan dikurangi sehingga sampai 180-an hanya untuk batas ambang diberikan RTPA, karena RTPA sendiri kan untuk tensinya tuh harus di bawah dari 180, tapi nggak boleh kurang dari 140 karena tadi bisa menyebabkan penumbra ini tidak tersuplai dengan baik yang nantinya juga bisa menyebabkan iskemik. Nah, kalau sudah iskemik nanti juga bisa menyebabkan edem ya, itu ada vasogenik edem di bawahnya kalau terjadi inflamasi di BBB-nya atau blood brain barrier. Nah, kalau udah edem itu akan menyebabkan malah komplikasinya tuh lebih parah lagi, bisa menyebabkan hernia. Nah, nanti ada singulata hernia, hernia unkal, sama ada cerebellar yang nanti juga bisa menyebabkan pasien penurunan kesadaran. Nah, kenapa kok biasanya di yang gambar sebelah kanan, kok pada pasien stroke yang perot tuh hanya yang bagian bawah saja, karena kan seperti yang kita tahu kalau lesinya UMN itu kan yang terkena di otaknya, di cerebralnya itu ya. Kalau cerebralnya itu terputus, nah sebenarnya masih ada yang mempersarafi di ipsilateralnya, di bagian cerebral dextranya yang nantinya bisa mempersarafi di nervus 7 bagian atas. Nah, kalau lesinya tuh yang LMN, dia akan terputus dua-duanya. Jadi dua-duanya akan mengalami perot dari mulut dan juga dari dahi. Nah, terus kalau yang nervus 12 itu ada deviasi lidah. Kalau dia lesinya tuh UMN terdapat permasalahan di otaknya, itu akan deviasinya ke yang sehat, ke otak yang sehat atau kontralateral. Nah, tapi kalau dia tuh lesinya LMN, setelah kan kalau yang kita tahu hipoglossus kan
keluar dari medula oblongata sarafnya. Nah, ketika sudah keluar dari medula oblongata, nah terjadi lesi di situ, itu menyebabkan lesinya LMN, jadi pasiennya akan ipsilateral seperti itu. Next. Nah, ini kalau stroke hemorrhage itu ada subarachnoid sama ICH atau intracerebral hemorrhage. Kalau SAH ini bisa disebabkan beberapa hal, adanya AVM, artery vena malformation, juga disebabkan oleh aneurism atau nanti biasa aneurism tuh paling sering tuh di ACOM maupun PICOM, arteri anterior communis sama posterior communis. Yang nantinya komunikan. Nah, nanti yang paling sering terjadi aneurism. Nah, ini juga bisa menyebabkan SAH. Kalau ICH itu lebih ke arah adanya cerebral amyloid angiopati dan juga adanya hipertensi. Nah, seperti gambar yang di kiri itu, untuk yang amyloid angiopati itu biasanya lebih ke perifer, lebih ke jauh dari sentral otaknya. Nah, kalau yang hipertensi itu biasanya paling sering di dekat dari otaknya, di tengah otak, ataupun bisa di batang otak. Nah, kalau yang SAH itu lebih ke memang dia karena pecahnya, seringnya karena malformasi AVM-nya, ataupun dari pecahnya aneurism itu. Next. Nah, ini gejala yang terjadi pada pasien yang mengalami stroke hemorrhage, ada ICH sama SAH. Untuk ECH nanti akan ada penurunan kesadaran, muntah proyektil. Ini kan merupakan tanda-tanda adanya perdarahan juga, nyeri kepalanya hebat, sama ada triad Cushing. Nah, triad Cushing kan seperti yang kita tahu, tensinya tinggi, bradikardi, RR-nya irregular. Nah, tensi tinggi ini merupakan kompensasi karena ketika seperti yang kita tahu rumus dari CPP kan MAP dikurang ICP. Nah, kalau intracranial pressure-nya itu tinggi, MAP-nya juga harus tinggi. Kenapa? Karena CPP itu harus lebih dari 70 untuk memberikan oksigen maupun gula pada otak kita. Nah, kalau kurang dari 70, nanti pasien malah menyebabkan ada iskemik di otaknya. Misal MAP-nya diturunkan drastis, sedangkan intracranial pressure-nya itu tinggi. Nah, nanti malah menyebabkan iskemik di otaknya. Tidak hanya perdarahan, tapi malah menyebabkan iskemik di otaknya juga. Seperti itu. Nah, nanti kalau defisit neurologis vokalnya ada putamen, ada talamus juga, nanti menyebabkan hemiparesis seperti itu. Nah, kalau SAH itu dia nyeri kepala sangat hebat juga secara tiba-tiba, adanya penurunan kesadaran, dan dia pastinya kalau SAH itu biasanya kaku kuduknya tuh positif atau rangsang meningealnya tuh positif. Defisit neurologisnya sama, vokal, dan juga biasanya tuh untuk pemeriksaan perjalanan dilakukan lumbal fungsi, nanti akan ditemukan darah pada pemeriksaan lumbal fungsinya. Next. Nah, ini kalau misal dari gejala tandanya bisa diingat ada slogan namanya segera ke RS. Nah, senyumnya tidak simetris, gerakannya separuh saja atau separuhnya itu lemah, terus ranya itu bicaranya pelo, terus ada itu kebas atau baal atau mungkin kesemutan di seluruh tubuh atau di separuh tubuh, dan R-nya itu rabun, pandangan satu mata ataupun dua matanya secara tiba-tiba, dan S-nya itu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba atau mendadak. Next. Nah, ini dari anamnesis ya, nanti dilakukan anamnesis secara onsetnya udah berapa lama untuk mengetahui apakah masih golden period time atau enggak, untuk nanti diberikan RTPA atau mungkin diberikan antiplatelet kalau lebih dari 6 jam. Nah, terus aktivitas saat serangannya tuh kayak gimana, apakah pasien ada kejang sebelumnya waktu mengalami stroke atau pasien itu kelemahan saja, seperti itu. Nah, gejala lain juga ditanyakan nyeri kepala untuk mengetahui apakah emang stroke-nya itu karena iskemik atau perdarahan, seperti itu. Nah, faktor resiko seperti misal pasien ada hipertensi atau tidak, stroke atau gangguan jantung sebelumnya atau tidak harus ditanyakan juga. Nah, yang terakhir ada penilaian ABCDE-nya, airway circulation dari ABCDE-nya nanti diperiksa juga kalau memang pasiennya itu ada keluhan di airway, breathing, circulation, dan lain-lainnya itu. Next, stabilitas exposure. Nah, setelah itu untuk diagnosis yang kedua ini untuk yang mengetahui gejala klinis pada sistem karotis. Nah, nanti dilakukan pemeriksaan saraf cranialis atau nervus cranialis. Yang paling sering memang biasanya di 7, 12 seperti itu. Nah, juga ada gerakan dari gangguan gerakan bola mata, apakah ada deviatio conjugate, gangguan lapang pandang, gangguan motorik, apakah ada hemiparesis, gangguan sensoris, apakah ada hemihypestesi, atau mungkin apakah ada afasia maupun afasia yang general, Wernicke ataupun Broca ataupun yang lainnya. Next. Nah, ini kalau gejala klinis pada sistem vertebrobasilar itu apakah pasien ada penurunan kesadaran, seperti yang kita tahu kalau yang di batang otak kan merupakan pusat kesadaran gitu. Kalau misal ada di pada sistem vertebrobasilar ya pasti akan ada penurunan kesadaran seperti itu.
ada kombinasi gangguan saraf kranial disertai dengan vertigo atau tidak, diplopia, gangguan menelan, juga ada hemiparesis alternans atau dia tuh paresis saraf kranial ipsilateral ditambah dengan hemiparesis kontralateral. Nah, apakah ada gangguan di traktus corticospinalis maupun spinotalamicus ataupun yang columna dorsalis bilateral di bagian belakang otak, belakang medula spinalis. Nah, terus untuk yang kelima ada apakah ada parestesi, numbness atau hemianopia kayak gitu. Next. Nah, ini trombosis. Biasanya itu kalau pasien yang karena trombus itu biasanya itu mendadak dan dia itu ketika bangun tidur. Nah, paling khasnya itu biasanya ketika bangun tidur pasien mengalami kelemahan seperti itu. Next. Kalau yang emboli itu biasanya waktu aktivitas, waktu pasien mungkin waktu olahraga tiba-tiba lemah, nah itu biasanya karena stroke emboli. Next. Nah, kalau yang intracerebral itu ya diperiksa di anamnesis untuk umumnya pada saat aktivitas dia sakit kepala hebat, dapat terjadi penurunan kesadaran sampai ke koma. Nah, kalau yang subarachnoid itu nanti kaku kudunya positif, sakit kepala hebat juga, adanya hilang kesadaran yang disebabkan karena pecahannya aneurisma seperti itu. Next. Nah, ini penunjangnya nanti bisa dilakukan darah lengkap, elektrolit, dan osmolaritas, terutama CT scan kepala, non-kontras untuk mengetahui yang stroke iskemik, maupun kontras yang mengetahui stroke hemorrhagic. MRI dan juga ada vessel imaging, seperti CT angiografi maupun MR angiografi. Next. Nah, ini untuk diagnosis bandingnya ada penyakit sistemik, bisa kejang epileptik, bisa karena ensefalopati, bisa karena migrain hemiplegik atau migrain dengan aura, bisa karena hipertensi ensefalopati, cedera kepala, penyakit multiple sklerosis seperti itu. Next. Nah, untuk tata laksananya biasanya dilakukan stabilisasi jalan nafas tadi seperti ABCDE, stabilisasi hemodinamik, pengendalian peningkatan TIK, kalau misal pasiennya tuh stroke hemorrhage seperti itu. Terus pengendalian kejang, pengendalian suhu tubuh, cairan dan nutrisi, pencegahan mengatasi komplikasi, pemberian antiplatelet, misal pasien lebih dari 6 jam atau enggak pemberian antikoagulan kalau pasiennya tuh stroke iskemiknya karena emboli, dan juga penanganan sesuai faktor resiko. Next. Nah, ini ya untuk terapi terutama pada stroke iskemik biasanya diberikan RTPA kalau memang masih golden period kurang dari 4,5 jam menggunakan alteplase 0,9 mg per kilogram berat badan. Nah, nanti ketika pasiennya tuh sudah melewati dari golden period lebih dari 6 jam, dilakukan pemeriksaan menggunakan NIHSS. Kalau memang stroke-nya ringan, bisa diberikan dual antiplatelet, clopidogrel tambah aspirin, atau mungkin jika stroke-nya tuh sedang ke berat bisa diberikan antiplatelet yang satu saja. Karena kalau misalnya stroke-nya berat itu kalau diberikan dual resiko adanya perdarahan pada pasien ketika diberikan dual antiplatelet. Nah, itu untuk reperfusi tadi menggunakan RTPA. Nah, itu kan ada kontraindikasi ketika memang ada perdarahan aktif. Biasanya memang dilakukan CT scan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini stroke hemorrhage atau iskemik. Nah, ketika memang sudah valid stroke-nya itu iskemik diberikan, dan juga dia tidak boleh hipertensi lebih dari 185. Maka dari itu ketika pasien tensinya tinggi itu diturunkan, tapi diturunkannya itu biasanya 15% selama 24 jam. Jadi nanti kalau sudah masuk ke batas bisa diberikan RTPA ketika memang masih golden period. Tapi kalau sudah lebih dari 6 jam ya diberikan antiplatelet tadi. Nah, setelah itu dalam terapi antikoagulan juga dilihat juga apakah ini stroke emboli atau stroke iskemik. Karena kalau memang ini karenanya emboli, biasanya itu diberikannya antikoagulan, tidak boleh diberikan RTPA karena merupakan kontraindikasinya. Nah, terus juga dilakukan trombektomi jika memang untuk trombosnya itu dilakukan alteplase atau di reperfusi itu masih tidak bisa dilakukan trombektomi. Terus untuk terapi antiplatelet itu bisa menggunakan aspirin atau mungkin clopidogrel. Nah, juga kalau non kardioemboli tadi ya, kalau yang kardioemboli bisa menggunakan misal antikoagulan seperti vitamin K antagonis, apixaban, terus dabigatran sama edoxaban sama rivaroxaban seperti itu. Next, warfarin ataupun heparin juga bisa. Next. Nah, ini untuk menangani risk faktornya, misal pasien memiliki kolesterol yang tinggi ya diberikan atorvastatin untuk mengontrol dari LDL kolesterol seperti itu. Juga rekomendasi dari itu juga adanya mencegah dari hipertensi, bisa diberikan antihipertensi untuk mencegah stroke berulang. Next.
Nah, ini kalau terapi yang stroke hemorrhage ya, terutama nanti dilakukan stabilisasi tadi ABCDE, stabilisasi hemodinamik, menggunakan kristaloid atau mungkin koloid, pengendalian TIK, pasien dilakukan head up 20 sampai 30 derajat, pemberian manitolnya juga ini nanti harus terarah untuk menurunkan dari TIK-nya. Terus juga dilakukan pengendalian tekanan darah, misal kalau pasiennya ICH ya nanti diturunkan tekanan darah agresif targetnya di 120 hingga 140. Nah, kalau SAH itu lebih dari 200 atau MAP-nya 100 lebih dari 150 dilakukan penurunan tensi. Karena kalau memang lebih dari 200 nanti malah takutnya pembuluh darahnya semakin membesar, semakin pecahnya tuh semakin membesar, dan nanti kalau menjadi edem ya nantinya akan menyebabkan herniasi tadi. Kalau udah herniasi itu komplikasinya sudah parah, seperti nanti ada midline shift, nanti dari midline dari otaknya tuh ada shifting, nah itu juga akan menjadi parah. Terus dia juga kalau pasien SAH itu diberikan antivasospasma juga seperti nimodipin. Pembedahan ini juga ada indikasinya kalau memang pendarahannya itu cerebral dengan diameter itu lebih dari 3 cm. Penekanan pada brainstem seperti tadi adanya herniasi atau mungkin adanya hidrosefalus. Terus ada hematoma ini yang menyebabkan midline shift tadi, dan juga peningkatan TIK yang tidak membaik dengan manitol tadi. Sudah dilakukan manitol, head up, kok TIK-nya tidak membaik, dilakukan kraniotomi dekompresi. Next. Mungkin sekian dokter yang bisa saya sampaikan. Makasih, Val. Coba lihat diagnosanya. Nah, ini klinisnya oke lah, hemiparesis dextra. Topisnya ini, Val. Kenapa kamu pilih hemisfer sinistra? Karena untuk lesinya tuh kontralateral, dok. Dia mengalami kelemahan di Yang sisi kanan. Oke. Penyakit ini biasanya kita sebut dengan apa? Penyakit cerebrovascular TEC. Cerebrovascular kan? Iya, cerebrovascular. Berarti serangannya itu pada apa? Pada pembuluh darah otak. Pembuluh darah. Oh. Definisinya aja apa definisinya? Oh iya. Definisinya tadi penyakit yang menyerang pembuluh darah otak. Berarti bukan hemisfer. Oh iya. Kamu makanya yang kamu sebutkan adalah pembuluh darahnya. Ya secara garis besar aja, apakah dia di ACA? Mungkin di MCA. MCA itu loh maksud saya. MCA, paham ya? Kalau kamu sudah bicara stroke ya, nanti siapapun pengujimu nanti kamu bicara sudah topisnya udah pembuluh darah. Siap, dok. Bukan bicara parenkim otaknya sendiri. Gitu ya, paham ya? Berarti MCA betul, karena dia yang lebih dominan ya, lebih banyak. Terutama di ekstremitas atas. Betul. Kamu udah baca terkait mengenai pembuluh darah yang keluar dari arcus aorta yang menuju ke otak, sudah baca belum, Val? Kalau itu belum, dok. Kalau yang dari Salam Nevi ini, belum. Sudah saya jelasin belum? Sudah, dok. Kemarin sempat dijelasin untuk yang nanti ada yang ke vertebrobasilar. Iya. Secara garis besar gimana, Pak? Nanti dari aorta itu mungkin ada yang keluar ke seluruh tubuh sama juga ke otak, nanti yang bisa menyebabkan. Berarti yang ke otak aja kita bicara. Ada yang nanti ke cerebrovaskuler sama ke yang depan tuh apa namanya? Arteri karotis interna, dok. Yang nantinya akan dia menyebabkan ke MCA sama ACA itu, dok. Arteri cerebro anterior sama medial. Gampangnya kan begitu. Kalau yang ini, yang untuk belakang apa? Biasanya vertebrobasilar nanti akan akan dari vertebrobasilar pada saat keluarnya namanya arteri vertebralis, arteri apa ya? Saya tahunya dari vertebrasiler tuh arteri vertebralis ya. Iya, dok. Nanti dia akan jadi satu gitu, dok. Terus nanti menjadi satu vertebrobasiler ya. Posterior cerebral artery, jadi PCA. Itu yang untuk
PCA. Oke, PCA. Nanti di atas akan menyatu menjadi Circulus Willisi dok, yang disatukan PCOM sama ACOM. Iya, Circulus Willisi. Itulah yang kamu tadi sebut. Kalau yang penumbra, coba kamu jelaskan tentang penumbra sama core. Ya. Gimana? Kamu udah baca? Core Sudah dok. penumbra Kalau seperti apa? dari core-nya sendiri kan yang terjadi iskemiknya Ya, itu dok. setuju. Nah kalau yang penumbra itu sebenarnya di sekitar iskemiknya, tapi dia tuh masih di pembuluh darahi sama kolateral dok, atau dari ini dia. pembuluh darah lainnya. Misal dia kelemahannya di MCA yang sinistra, nanti dari MCA dextra juga akan mempersarafi sebenarnya seperti Bukan itu. mempersarafi. Memberikan aliran darah. Itu ya, itu namanya kolateral. Iya dok. Sehingga untuk penanganan khususnya ya, kasus stroke penyumbatan itu kita tidak boleh agresif untuk menurunkan tensi karena nanti bisa menyebabkan penumburannya itu jadi ikut iskemik. Ikut core ya. Ikut core nantinya. Itu biasa-biasa itu loh ya. Ya. Nanti sambil ditambahin tadi ya, apa yang pembuluh darah itu aja ya. Pembuluh darah Karena dari jantung nanti ke otak. kamu kalau sudah bicara tentang stroke, kamu akan berbicara tentang pembuluh darah. Itu. Yang emboli tadi ya dok, misal ada gangguan di jantungnya kan nanti. Iya, betul. Itu bagus juga patofisiologi yang kamu buat itu, patofisiologi terjadinya iskemik tadi itu ya. Iya dok, dari ada penyumbatan tero sama emboli. Oke, makasih Pak. Lanjut sama Widya. Yang kiri. Nah itu. Baik dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter atas kesempatan waktunya pada maju kasus mengenai stroke juga pada siang hari ini. Untuk anamnesisnya, Nyonya SR usianya 58 tahun, tidak bekerja, masuk ke poli itu hari Rabu 7 Januari 2026. Keluhan utamanya itu untuk RPS-nya bicaranya pelo, onsetnya sudah 2 bulan, kualitasnya bicara tidak jelas atau pelo, kuantitasnya gangguan bicara sedang berat, pasien masih dapat berbicara tetapi sulit dimengerti, sulit juga berkomunikasi dengan keluarga. Untuk kronologinya, jadi pasien itu datang ke poli saraf pada 7 Januari 2026 pukul 10 dengan keluhan bicara pelo muncul secara mendadak dan tiba-tiba. Awalnya itu 2 bulan yang lalu saat pasien sedang mencuci piring tiba-tiba merasa ngantuk seperti ingin tertidur. Setelah itu pasien dibawa ke IGD. Pas itu tuh saya tanya kerasanya tuh ngantuk, tapi kalau menurut keluarganya itu tidak sadarkan diri, tapi ibunya bilang itu masih ngedengar suara sekitarnya gitu. Cuman sama keluarganya jadi dibawa ke IGD, terus sudah pulang, sudah pernah periksa ke poli saraf juga, tapi di rumah sakit yang lain, kemudian sudah beberapa kali kontrol, tapi karena tidak ada perbaikan, jadi dirujuk ke RST Dr. Sujono. Kemudian pasien merasa wajahnya seperti tertarik ke atas pada bagian wajah kanan. Selain itu juga pasien sering tersedak saat makan dan minum, tapi tidak sampai muntah. Pasien setiap bulan itu rutin kontrol ke puskesmas untuk pengobatan hipertensi serta mengonsumsi obat hipertensi yaitu amlodipin. Untuk yang memperberat, makan dan minum serta berbicara, faktor memperingannya tidak ada gejala penyerta seperti nyeri kepala, mual, muntah, pandangan kabur, kelemahan anggota gerak kanan. Jadi emang cuman bicaranya pelo aja. Terus untuk riwayat penyakit dahulu, ada riwayat stroke 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarganya tidak ada. Untuk riwayat sosial ekonomi, pasien tidak bekerja, biaya kesehatannya ditanggung BPJS, kesan ekonominya cukup, dan pasien juga perokok pasif. Untuk pemeriksaan fisik, ini status generalis, keadaan umumnya baik, kesadaran komposmentis, vital sign-nya masih dalam batas normal. Ini untuk status internusnya, pada mulutnya didapatkan deviasi lidah ke kanan dan perot ke kanan. Untuk pemeriksaan fisik jantung dalam batas normal, kemudian paru juga dalam batas normal.
Kemudian untuk abdomen juga dalam batas normal, untuk ekstremitas juga dalam batas normal. Ini untuk pemeriksaan neurologis, untuk nervus 1 dan 2-nya masih dalam batas normal, nervus 3 juga dalam batas normal, nervus 4, 5 masih dalam batas normal, untuk nervus 6 juga masih dalam batas normal, untuk nervus 7, facialis ada pada sudut mulutnya itu lebih rendah di kanan, pada menggembungkan pipi itu tampak lebih kecil, dan pada saat mengeringis itu tampak perot. Kemudian untuk nervus 8 dan 9 itu masih dalam batas normal. Untuk nervus 10, next, dan 11 juga masih dalam batas normal. Untuk nervus 12-nya, untuk artikulasinya, bicaranya pelo, untuk menjulurkan lidah yang kanan itu deviasi. Untuk interpretasinya, paresis nervus 7 dan 12 dextra tipe sentral. Untuk pemeriksaan ekstremitas superiornya, untuk inspeksi dan palpasi dalam batas normal. Kemudian untuk motorik, refleks fisiologis, patologis, dan sensorisnya masih normal. Untuk ekstremitas inferiornya, inspeksi, palpasi masih normal. Motorik, refleks fisiologis, patologis, dan sensorisnya juga masih normal. Untuk diagnosis neurologisnya, diagnosis klinisnya varese, nervus 7 dan 12 dextra sentral. Untuk diagnosis topisnya di corona radiata sinistra, jalur kortikobulbar. Untuk diagnosis etiologisnya stroke yang non-specify, hemorrhage or infarct. Untuk tata laksananya diberikan NATO, piracetam, proneuron, proceval, dan sifolin. Untuk prognosisnya, coab vitam, fungsionam, dan sanasionamnya dubia ad bonam. Untuk edukasinya dijelaskan kepada pasien dan keluarga tentang penyakit yang diderita, serta kemungkinan penyebab dan faktor resikonya. Kemudian dijelaskan juga pada pasien dan keluarga terkait dengan terapi atau tindakan operatif serta prognosisnya. Kemudian dijelaskan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi, dan pada saat tidur diusahakan untuk posisi kepalanya itu lebih tinggi. Pasien juga diminta untuk minum obat yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kondisi tubuh dan pikiran, serta pola makan dan hidup yang sehat. Untuk tinjauan pustakanya, jadi dari definisi stroke sendiri, ini dari WHO, stroke merupakan gangguan yang terjadi pada fungsi otak dengan adanya tanda klinis yang berlangsung dalam waktu lama, yaitu lebih dari 24 jam, atau dapat berakibat pada kematian. Jadi setiap 2 detik itu 1 dari 4 orang itu mengalami stroke. Kemudian ini untuk tipe stroke-nya ada yang hemorrhage sama ischemic. Jadi ada istilah gitu, time is brain. Jadi setiap menit itu 2 juta sel otak itu bisa mati karena terjadinya stroke. Jadi semakin cepat penanganannya, untuk itu bisa dilihat dari yang 10 menit sampai yang 6 jam itu paling makin parah lah ibaratnya, untuk sel-sel otaknya itu bisa mati. Jadi semakin cepat penanganannya maka semakin baik. Untuk vaskularisasi dari otaknya, untuk suplai darah otak itu ada 2 sistem, ada sistem karotis dan basiler. Untuk yang sistem karotis itu jadi dari aorta terus nanti naik ke bagian arteri karotis, kemudian naik lagi ada arteri karotis yang interna, kemudian ini ada arteri yang cerebral anterior dan yang medial. Kemudian untuk yang sistem basiler, yang vertebrobasiler tadi itu ada arteri vertebra, kemudian arteri basiler dan arteri cerebral yang posterior. Nanti itu akan menjadi satu yang disebut tadi dengan circulus Willisi itu. Ini untuk bagian-bagian dari otak ini sendiri, vaskularisasinya ada yang bagian anterior, kemudian ada yang bagian posterior juga. Kemudian ini untuk faktor resikonya, dari faktor resiko itu ada yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Kalau yang tidak dapat diubah itu ada umur, terutama umur yang di atas 55 tahun. Kemudian ada jenis kelamin, di mana pria itu lebih rentan terkena serangan stroke dibandingkan dengan wanita, kemudian ras-ras tertentu. Dan yang terakhir itu ada genetik, ada riwayat keluarga stroke, ayah, ibu, saudara, sekandung maupun anak. Jadi kalau misal tidak dapat diubah,
ya sudah gitu, kita pindah ke yang bisa diubah. Ada hipertensi, diabetes mellitus itu bisa diubah, bisa dikontrol dengan pengobatan rutin seperti itu. Kemudian obesitas, dislipidemi, fibrilasi atrium, stenosis arteri karotis, hiperfibrinogemia, penyakit jantung lainnya, bisa juga pada saat pasca stroke, sickle cell anemia, dan hiperhomosistemia. Tuh. Jadi bisa dilakukan kurang aktivitas fisik, penyalahgunaan obat, stres mental fisik, migrain, merokok, minum alkohol, pemakaian kontrasepsi hormonal itu adalah faktor-faktor resiko yang bisa diubah untuk mencegah dari terjadinya stroke. Kemudian ini kurang lebihnya sama sih, itu lebih ke apa ya, kayak persentase atau epidemiologi pada masing-masing dari faktor resikonya gitu. Ini untuk tanda gejalanya, ada slogan tadi juga udah dijelasin sama Noval, ada slogan namanya segera ke RS. Jadi senyum tidak simetris, bisa mencong ke kanan atau ke kiri, kemudian gerak separuh anggotanya itu melemah secara tiba-tiba, kemudian bicaranya pelo atau tiba-tiba nggak bisa bicara sama sekali, atau tidak mengerti kata-kata yang orang ucapkan atau kata-kata yang kita ucapkan. Kemudian bisa kebas atau baal pada satu sisi, kesemutan juga, kemudian rabun senja, pandangannya kabur, matanya kabur, dan itu tiba-tiba, dan sakit kepala yang berat. Jadi kayak dia nggak pernah sakit kepala kayak gitu sebelumnya, merasanya kayak gitu. Ini untuk patogenesis dari stroke sendiri, bisa karena tadi ada hipertensi yang kronis, itu nanti bisa menyebabkan mikroaneurisma pada arteri-arteri yang kecil, kemudian bisa juga karena trauma dari kepala, nanti semuanya itu bisa menjadi faktor resiko, bisa menjadi ke ICH atau SAH, kemudian juga bisa pada yang iskemik, yang akut itu bisa terjadi karena adanya cerebral vessel occlusi. Kemudian juga untuk yang trombosis dari vena itu bisa terjadi karena ada hiperkoagulasi, kemudian nanti akan meningkatkan dari tekanan venanya itu. Kemudian semuanya itu nanti bisa mempengaruhi dari suplai darahnya itu, kemudian suplai darahnya itu juga akan berkurang, jadi yang menyebabkan nanti terjadinya stroke. Ini untuk klasifikasi dari stroke ada yang infarct sama hemorrhage. Infarct itu ada beberapa, large artery atherosclerosis, cardioemboli, small vessel occlusion, stroke of other determinant etiology atau undetermined. Kemudian untuk yang hemorrhage itu ada ICH dan SAH. Kemudian ini untuk alur diagnosisnya dari anamnesis, mencari dari onset, gejala awal, aktivitas saat serangan, gejala peningkatan dari TIK, kemudian faktor resiko vaskular bisa DM, HT, hiperkolesterolemia, hiperurisemia, stroke, gangguan jantung, dan lain-lain. Pada pemeriksaan fisik dinilai dari ABC-nya dan GCS-nya yang terpenting, karena pada pasien stroke biasanya GCS-nya itu juga menurun. Untuk pemeriksaan status internusnya dan pemeriksaan status neurologis juga penting dilakukan untuk menilai dari derajat gejala stroke-nya, itu juga bisa dilakukan penilaian dari scoring NIHSS atau Siri-Raj score dan lain-lain. Untuk pemeriksaan penunjangnya, darah rutin, elektrolit, fungsi ginjal, gula darah, profil lipid, di EKG juga, dan bisa dilakukan pemeriksaan ronsen CT scan kepala non-kontras, dan bisa juga ronsen toraks. Ini untuk penanganan awal, jadi ada diagram dari gold, periode gold ini ya tuh. Iya. Dari golden period. Golden period dari penanganan stroke. Jadi kalau misal ada orang yang diduga terkena serangan stroke, itu harus langsung dibawa ke UGD-RS kurang dari 2 jam. Kemudian nanti di RS itu akan segera mendapatkan penanganan obat stroke gitu. Kemudian untuk kalau kita ingat stroke itu, kita ingat segera terapi dan rehabilitasi otak, dikendalikan juga faktor resiko dan emosinya.
Next. Kemudian ini ada tata laksana, bisa stabilisasi jalan napas, stabilisasi hemodinamik, pengendalian peningkatan TIK, pengendalian kejang, suhu tubuh, terapi cairan, nutrisi, dan tata laksana medis umum. Untuk tata laksana yang khususnya, tata laksana spesifik sesuai dengan jenis struknya. Ini untuk tata laksana stroke yang stabilisasi jalan nafas, jadi dipantau status neurologisnya, di TTV secara berkala dalam 72 jam pertama, diberikan oksigen kalau SpO2-nya kurang dari 95%, bisa dipasang OPA juga kalau ada gangguan jalan nafas pada pasien yang tidak sadarkan diri, dan bisa juga dipasang ETT pada pasien dengan hipoksia. Ini untuk stabilisasi hemodinamik, bisa dilakukan pada pasien yang hipotensi dan hipovolemi, bisa dikoreksi perfusinya, diberikan cairan kristaloid, lebih amannya yang dextrose 5%, hindari pemberian dari cairan hipotonik, kemudian dianjurkan pemasangan CVC untuk mengetahui dari tekanan vena sentralnya, itu di range 5-12. Kemudian kalau tekanan darah sistolnya kurang dari 120 dan cairannya sudah tercukupi, bisa diberikan obat vasopresor berupa dopamin, epinefrin, atau norepinefrin sampai target sistoliknya itu 140. Kemudian dilakukan pemantauan jantung selama 24 jam setelah awitan stroke. Kemudian ini untuk pengendalian tekanan peningkatan TIK-nya, karena TIK itu bisa menyebabkan kematian, jadi harus dikendalikan untuk peningkatan TIK-nya. Jadi ada CBF sama dengan MAP dikurang ICP per CVR. Nah, nanti ICP-nya itu harus ditingkatkan juga agar tidak terjadi iskemia global ataupun herniasi yang bisa memberikan resiko lebih tinggi pada kematian. Kemudian juga bisa dilakukan pemantauan ketat pada kasus resiko edem cerebri. Next. Coba jelaskan CBF itu, MAP, ICP itu coba gimana coba? Itu kurang lebih sama kayak yang tadi itu, Dok. Jadi untuk ICP-nya itu harus ditingkatkan agar CBF-nya itu juga normal. Gimana penjelasannya secara detailnya? Dan ini kan hubungannya dengan tekanan intrakranial ya, yang meningkat. CBF itu cerebral blood flow kan? Cerebral blood flow. Terus MAP itu apa? MAP itu mean arterial pressure, jadi tekanan pada arterinya. Kemudian dikurang sama CP. CP itu intracranial pressure. Iya. Kemudian dibagi sama CVR. CVR itu nanti lagi ini kayaknya harus kamu dalami lagi sih kayaknya. Lanjut. Terus ini bisa dilakukan tadi masih lanjut ke yang pengendalian TIK itu head up 30 derajat, kemudian menghindari penekanan dari vena jugular, menghindari hipertermi, menjaga normovolemi, kemudian diberikan osmoterapi atas indikasi. Jadi bisa diberikan mannitol 20% 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan selama lebih dari 20 menit, diulang 4 sampai 6 jam sampai target osmolaritasnya kurang dari 310. Kemudian jika perlu juga diberikan furosemid dengan dosis inisial 1 mg per kilogram berat badan IV. Bisa dilakukan intubasi juga kalau perlu, bisa dilakukan drainase ventrikular atau VPSHANT pada kasus hidrosefalus. Kemudian bisa dilakukan tindakan bedah dekompresi. Ini untuk pengendalian kejang pada pasien stroke itu juga bisa terjadi kejang, terlebih lagi pada area kortikalnya. Kejang itu perlu ditangani dengan pemberian diazepam 10 mg IV bolus lambat 5-20. Kalau masih kejang nanti bisa dikasih phenytoin bolus 15-20 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan maksimum 50 mg. Tapi pemberiannya hanya kalau pasiennya itu kejang. Terus ini pengendalian suhu tubuh. Pada pasien stroke juga bisa mengalami peningkatan suhu tubuh dan itu nanti bisa memberikan outcome yang lebih buruk. Untuk suhu yang lebih dari 37 derajat itu harus diberikan antipiretik
dan diatasi penyebabnya. Itu juga bisa dilakukan kultur sputum, darah, urin, serta diberikan antibiotik. Untuk terapi cairan harus dipertahankan dalam kondisi euvolemi, CVP-nya 5-12 mm air raksa, untuk kebutuhan cairannya 30 ml per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk pemberian cairannya juga harus disesuaikan dengan kondisi klinis dan komorbid dari pasien, dan juga bisa diberikan cairan isotonis seperti NaCl 0,9%, RL, ringer asetat, ataupun cairan hidrasi cairan hipotonis yang mengandung glukosa, kecuali kalau pasiennya hipoglikemi. Kemudian tata laksana medis umum lain pada kondisi hipoglikemi berat, kalau gulanya kurang dari 50 mg per desiliter, bisa diberikan dextrose 40% IV atau infus D10 sampai 250. Kemudian bisa kalau pada kondisi hiperglikemi, kadar glukosanya lebih dari 180, itu bisa diberikan titrasi insulin sampai gulanya normal. Pada pasien yang gelisah, itu bisa diberikan benzodiazepin atau propofol. Pada itu juga bisa diberikan analgetik atau antiemetik sesuai dengan indikasi, pemberian antagonis H2 sesuai indikasi juga. Kemudian dikosongkan kandung kemihnya, dilakukan rehabilitasi fisik, okupasi maupun wicara, edukasi keluarga, dan discharge planning. Kemudian ini untuk pencegahan dan mengatasi dari komplikasinya. Bisa dilakukan aspirasi. Pada pasien dengan stroke itu bisa terjadi aspirasi, malnutrisi, infeksi, dekubitus, DVT, emboli paru, ataupun kontraktur. Nah, itu yang disebut dengan komplikasi absolut. Nanti ada juga yang kalau pada pasien dekubitus bisa diberikan kasur dekubitus, kemudian bisa dilakukan pemberian antibiotik, fisioterapi, agar tidak terjadi kontraktur juga bisa diberikan heparinisasi. Ini untuk yang stroke infarct, jadi untuk onsetnya pada 24 jam pertama itu disebut dengan hiperakut. Kalau akut itu udah masuk 1-7 hari. Kemudian bisa early subakut juga 1 minggu sampai 3 bulan, late subakut 3-6 bulan, dan pada fase yang kronik itu lebih dari 6 bulan. Ini pada 85% pasien itu mengalami stroke infarct. Jadi stroke infarct itu bisa terjadi karena adanya emboli, trombosis, ataupun hipoperfusi. Terus ini untuk patogenesisnya, jadi dari jenis-jenisnya itu kan ada banyak ya. Ada karena small artery occlusion, bisa karena aterosklerosis dari large arterinya, bisa karena cardiac emboli, bisa karena lain-lain, bisa karena kekurangan dari volume ataupun severe infection, bisa karena 2 atau lebih mekanisme yang lain. Nah, nanti itu akan semuanya menurunkan dari cerebral blood flow-nya itu. Kemudian dia akan menurunkan dari oksigen di bagian core-nya tadi. Jadi dia menurunkan oksigen di bagian otak itu sehingga terbentuk core itu. Kemudian di sekitarnya nanti akan terbentuk penumbra. Kemudian dia akan meningkatkan dari metabolisme yang anaerob, dan di satu sisi yang lain itu dia juga menurunkan oksigen dan ya itu untuk yang untuk yang membentuk penumbranya itu. Kemudian nanti ATP-nya juga akan menurun sampailah terjadi inflamasi pada bagian otaknya itu. Kemudian terjadilah simptom dari stroke. Kemudian ini untuk scoringnya bisa dilakukan NIHSS untuk menilai dari derajat fungsional pasien stroke, biasanya dilakukan untuk prediktor mortalitasnya. Jadi dia membedakan yang ringan, sedang berat, dan berat. Harapannya pada saat keluar, masuk RS sampai keluar itu nanti terjadi penurunan dari scoringnya itu, karena terjadi perbaikan. Ini juga ada Siriraj score, ini dia membedakan antara stroke-nya itu infarct
hemorrhage atau yang meragukan. Terus ini juga ada algoritma Gajah Mada, tapi udah jarang dipakai sebenarnya, sama untuk membedakan dari yang iskemik ataupun yang hemorrhage, kemudian yang di intracerebral atau tidak. Ini ada pada pasien yang TIA nanti bisa dilakukan scoring ABCD kuadrat juga. Kemudian untuk ini ada gold standarnya pada semua kasus neurovaskular, itu namanya ada digital subtraction angiografi atau DSA. Indikasinya itu dilakukan kalau imaging lain tidak bisa memberikan konklusi. Di gambarannya seperti itu. Kemudian ini untuk tata laksananya itu bisa diberikan pada antitrombotik pada pasien. Next. Dan antiplatelet, kemudian ini untuk fibrinolitik. Fungsinya itu untuk menghancurkan dari benang-benang fibrinnya, itu digunakan pada pasien yang onsetnya kurang dari 45 jam sesuai dengan indikasi. Bisa diberikan, contohnya diberikan alteplase ataupun tenecteplase. Kemudian ini juga bisa diberikan antikoagulan untuk mencegah dari faktor-faktor koagulasinya itu, agar darahnya itu tidak menggumpal. Contohnya diberikan warfarin ataupun golongan NOAC. Untuk pemberiannya itu dapat dimulai dari 4-14 hari setelah onset, kemudian bisa dimonitor selama 1 bulan sekali. Next. Kemudian ini untuk pemberian antiplatelet juga bisa diberikan untuk menghambat dari agregasi plateletnya. Bisa diberikan aspirin tadi, clopidogrel, silostazol, atau ticagrelor. Pada stroke iskemik yang akut itu bisa diberikan aspirin, dosisnya 160-325. Untuk dual antiplateletnya diberikan 21 hari pada pasien stroke yang ringan. Itu bisa mencegah untuk terjadinya stroke berulang. Next. Ini untuk SAPT versus dengan DAPT, jadi bisa diberikan dosis awal asam asetil asalisilat 325 mg dalam 12 jam setelah onset stroke, dianjurkan untuk setiap stroke infak akut. Bisa diberikan juga antikoagulan sebagai lini utama dari secondary prevention stroke infarct karena terjadi kardioemboli. Terus ini untuk penurunan dari tekanan darahnya, tadi disebutkan tidak boleh diturunkan segera pada kasus yang infak akut. Diturunkan kalau tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 220 dan diastoliknya itu lebih dari 120. Itu ada masing-masing penurunannya. Kalau dia kurang dari 220/120, nanti dalam 48-72 jam pertama itu tidak perlu diturunkan. Tapi kalau lebih dari 220/120, itu tekanan darah dapat diturunkan sebanyak 15% dalam 24 jam pertama setelah awitan stroke. Obatnya nanti bisa diberikan nicardipine atau diltiazem IV. Kemudian untuk tata laksana pada pasien yang mengalami edema cerebri, itu bisa diberikan manitol, atau kalau ada kontraindikasi lain bisa diberikan furosemid atau hipertonik salin. Bisa juga dilakukan bedah kompresi. Ini pada tata laksana trombektomi, menjawab juga dari pertanyaan dokter waktu pas presentasi Jurding itu, pada tata laksana trombektomi itu ada kriteria inklusinya. Yang pertama itu ada stroke yang disebabkan karena oklusi pada arteri karotis interna atau arteri cerebri media cabang proksimal. Kemudian usianya itu harus di atas 18 tahun. Terapinya dapat dimulai dalam 6 jam setelah onset stroke. Dan juga dilakukan scoring pada NIHSS itu lebih dari 6 dan aspek itu lebih dari 6. Indikasinya itu pada pasien dengan stroke infarct yang large vessel occlusion. Ini untuk yang dilakukan sama spesialis bedah saraf, itu dilakukan tindakan dekompresi pada stroke infarct yang maligna, dilakukan VPSHAN dan dekompresi sebagai terapi pada hidrosefalus.
Bedah kompresi juga bisa dilakukan 48 jam setelah onset. Ini untuk yang hemorrhage ada 15% dari kasus, ada yang SAH dan yang ICH. Untuk yang SAH sendiri itu bisa terjadi karena malformation AV, head trauma, ataupun ruptur dari aneurisma. Kalau subarachnoid itu berarti dia di bawah dari arachnoidnya, tapi kalau yang ICH itu dia di parenkim dari otaknya. Jadi nanti dia akan mengakibatkan cerebral amyloid angiopati ataupun hipertensi pada pasien. Nah, ini lokasi-lokasi ICH bisa di bagian lobusnya, bisa di bagian putamennya, bisa di bagian talamus, pons, ataupun cerebrum. Kalau paling banyak itu di bagian putamen, 40-50%. Ini patogenesisnya juga sudah dijelaskan. Next. Ini untuk luas perdarahannya itu bisa dihitung A kali B kali C per 2. Jadi A itu diameter terbesar hematom pada potongan CT scan, terus B-nya itu dikali dengan diameter perpendikular terhadap A dalam senti, kemudian C-nya jumlah potongan CT scan yang terdapat hematom dikali tebal potongan CT dibagi 2. Kemudian ini untuk penurunan tekanan darahnya, pada pasien yang stroke hemorrhagic ini malah harus dilakukan penurunan tekanan darah kurang dari 1 jam. Untuk yang sistoliknya 150 sampai 220 tanpa kontraindikasi itu bisa diturunkan hingga sistoliknya 140. Untuk yang tekanan darah sistoliknya 150 sampai 220 itu ya sama ding 140 itu bisa diturunkan sampai segitu. Kalau pada SAH itu harus berada di bawah 160 untuk tekanan darah sistoliknya. Ya. Kemudian untuk tekanan darahnya itu dapat diturunkan kalau MAP-nya mencapai 130 juga. Obatnya bisa diberikan nicardipin 5-15 mg ataupun labetalol 10-20 mg. Dijaga juga CPP-nya lebih dari 60-70 mg per air raksa. Kemudian ini untuk yang ICH dilakukan koreksi koagulopati, bisa diberikan akibat gangguan koagulasi, contohnya bisa karena overdosis warfarin atau trombositopenia yang berat, bisa diberikan anti-edem, diberikan manitol ataupun hipertonik salin, kemudian bisa dilakukan indikasi pembedahan juga pada perdarahan yang diameternya itu lebih dari 3 cm, disertai dengan penekanan batang otak atau adanya hidrosefalus. Kemudian perdarahan dengan aneurisma atau perdarahan lobaris yang ukurannya itu besar sedang dengan korteksnya kurang dari 1 cm. Untuk yang tata laksana SAH kurang lebihnya sama kayak ICH, tapi tekanan darahnya itu boleh diturunkan sampai kurang dari 160. Kemudian juga direkomendasikan untuk pemberian nimodipin oral 6x60 dimulai dari 96 jam dan diberikan selama 21 hari untuk mencegah dari vasospasmia. Untuk SAH kalau etiologinya itu adalah aneurisma, nanti bisa dilakukan clipping atau coiling sesuai klinis pasiennya sebelum hari keempat atau setelah hari ke-14. Kalau terjadi hidrosefalus bisa dilakukan drainase. Ini gambarannya seperti ini untuk yang tadi, yang SAH, kalau ada kolaps aneurisma. Ampun dok. Terima kasih. Fit, sama seperti Noval tadi itu ya, untuk topisnya ya, topisnya. Sekarang saya mau tanya, Fit, tekanan intrakranial itu sebenarnya apa sih, Fit, intrakranial itu? Yang tadi coba buka yang CBF kayak gitu tuh. Tekanan intrakranial itu sebenarnya apa sih? Kiri. CP. CP ya. CP intracranial pressure.
nanti kamu cari lagi, cuma jaga sebesar aja ya. Nanti kamu tolong, karena penting ini yang MAP kurang ACP per CVR itu penting memang. Cerebral blood flow itu kan ini ya, aliran darah dari jantung menuju ke otak, ya kan? Tujuannya itu biar aliran darahnya ya masih normal gitu loh. Tidak juga terjadi peningkatan intrakranial, ya kan ya? Ataupun terjadi hipoperfusi juga nggak, jangan juga gitu loh. Paham maksud saya? Nah, sekarang Berarti harus seimbang gitu. harus seimbang. Ya. Tekanan intrakranial kayak ada cairan cerebrovaskuler, terus ada nanti ditambah arteri sama vena, terus ada batang otak nanti kalau ada massa. Nah itu pernah kamu dengar tentang hukum apa itu ya, Pak? Hukum apa? Ayo. Monroe. Monroe Kelly itu. Monroe Kelly. Hukum Monroe Kelly kan pernah waktu preklinik pasti diajari kan? Iya. Apa sih yang kamu tahu tentang hukum Monroe Kelly itu, Fit? Kalau pokoknya cairan di otak itu jumlahnya harus, ruangan di otak itu kan tetap, jadi cairannya itu juga harus sesuai gitu, nggak boleh lebih, nggak boleh berkurang. Hanya cairan aja? Enggak sih, isinya juga. Iya. Ya. Iya, ketetapan ya dari isi yang ada dalam otak, tempurung kepala kita itu gitu loh. Ada berapa sih secara garis besar pembagian daripada struktur yang ada dalam otak kita tuh? Hah? Bentar, Vidya dulu, bukan bayar Vidya, sabar. Nanti kalau Vidya nggak bisa baru boyfriend ya kan? Apa Vid? Ada berapa Vid? Hah? Apa Vid? Tadi sudah satu persatu, cuma saya ingin penjelasan secara utuh gitu loh. Hah? Call boyfriend? Ayo, Val, bantu Val. Kalau dari yang saya baca dari Monroe Kelly itu Iya. ada 4 dok. Ada Iya. vena, arteri, otak, isi otak atau paling otak itu sendiri, dan Iya. juga cerebrovascular fluid. Vaskular. Ya, cairan berarti secara garis cerebrovascular. besar itu 3, Oh iya. ya kan? Tiga Pokoknya apa? Pembuluh darah atau darah, terus parenkim sama cairan, gitu loh. Coba kamu Val, penjelasannya seperti apa sih menurut kamu tentang Monroe Kelly itu, Val? Itu tadi kalau misal untuk yang pembuluh darah kan ada arteri vena, terus ada parenkim, iya, sama iya. juga ada yang cairan di cerebrumnya itu. Iya, Nanti kalau di misal- anunya, di ventrikelnya, Pak. Oh iya dok. Di ventrikelnya. Nah, nanti kalau misalnya terdapat massa, itu nanti akan menyebabkan di cairan di ventrikelnya akan menurun, arteri venanya juga akan menurun, yang nanti menyebabkan tekanan intrakranial itu meningkat dok, karena adanya penekanan pada massa, tambahan massa itu. Iya. Bisa massanya karena tadi bisa pasien stroke hemorrhage, bisa menyebabkan nanti otaknya itu ada. Masa ini masih kamu masa apa, Fit? Bisa. Apa, Val? Bisa tumor, bisa juga Kan karena- mestinya gini loh, tolong dibedakan masa Oh iya. atau misalnya ini kan kita bicara Oh iya. masalah stroke ya, berarti Iya. kan kalau stroke itu berarti kan cenderung stroke apa yang sering menyebabkan terjadi peningkatan intrakranial? Perdarahan. Berarti apa, Val? Bukan bicara masa lagi kan? Iya, dok. Berarti ibarat kata tuh gini loh. Ini kan otak ya, yang tadi kita sudah sepakati bersama, isinya itu ada parenkim, ada darah, dan ada cairan. Semuanya itu harus tetap. Kalau semisal ada salah satu dari 3 komponen itu yang berlebih, udahlah kita ambil contoh langsung ke stroke perdarahan, ya kan? Berarti kan darahnya itu tidak berada di pembuluh darah, tapi dia pecah, ya kan? Iya. Misalnya contohnya ICH, ya kan? Dengan jumlah volume yang luas, akhirnya konsekuensinya apa? Dia akan menekan bagian yang lain. Iya. Tahu akibatnya kalau menekan bagian yang lain terjadi herniasi. Yang paling baik kalau herniasinya kemana? Cerebellar, karena nanti menekan dari medula, menekan batang otak sama unkal juga. Iya, pokoknya intinya kalau yang paling bahaya itu herniasinya kalau menekan ke batang otak. Tuh. Nanti Vidya ditambah ya, Fit ya. Ditambah. Tadi kalau yang
Noval tadi yang tentang pembuluh darah otak. Bagus sebenarnya, banyak yang harus kita bahas sih sebenarnya. Karena memang sangat berkembang untuk penanganan stroke ke depan. Khususnya kalau kita bicara neurointervensi ini sangat bagus sekali gitu loh. Sangat bagus sekali. Misalnya contoh kita bicara SAH aja. SAH itu penyebabnya kan kebanyakan diakibatkan oleh karena apa? SAH. Trauma. Enggak, trauma SDH. Kalau SAH aneurisma, AVM itu juga bisa. Itu yang paling sering. Makanya pembagian stroke perdarahan ada berapa, Fit? Saya garis besar. 2. Apa, Fit? CH sama SAH. Ayo, masih kurang. 4, apa, Fit? Tambah lagi apa? SDH, terus apa lagi? SDH ya, SDH, sama SAH, sudah ya? ICH, IVH, SAH, SDH, ya, yang paling banyak sih SDH ya, SDH. Ya karena trauma. Oke, begitu saja. Fit, silakan ditutup. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Dokter Soleh untuk kesempatannya pada maju tugas hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.